Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rasulullah Muhammad SAW diutus di tanah Arab untuk masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Mengapa mereka disebut sebagai masyarakat jahil atau masyarakat yang bodoh? Orang Arab mengakui Allah sebagai zat yang maha pencipta, tetapi mereka tetap menyembah berhala meskipun mereka tahu berhala itu tidak memberikan manfaat apapun kepada mereka. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian masih menyembah berhala, padahal juga kalian percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya. Tentu ini adalah jawaban yang tidak logis. Tetapi mengapa mereka mempertahankan jawaban yang tidak logis tersebut? Al-Quran menjawab, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata, tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi salah satu karakter orang-orang jahil adalah ikut-ikutan tanpa memiliki argumen. Risalah Islam datang untuk mencerdaskan dan membawa petunjuk hidup yang lebih mulia. Kejahiliaan tidak hanya monopoli bangsa Arab pada waktu itu, tetapi di seluruh dunia, timur maupun barat diliputi kegelapan. Risalah Islam datang tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang Arab, tapi diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, para generasi sahabat semuanya mengambil peran untuk menyebarkan dakwah Islam ini. Mereka melakukan futuhat, melewati peperangan-peperangan. Demikian juga generasi-generasi kaum muslimin setelahnya, mereka melakukan pembebasan di berbagai wilayah di dunia. Andaikan kaum muslimin generasi-generasi sebelum kita tidak melestarikan dakwah, maka tentu kita tidak akan merasakan nikmatnya berislam hari ini. Di dalam buku Dakwah Ilal Islam, Syekh Ahmad Mahmud menjelaskan, pembebanan penerapan syariat itu dikategorikan ke dalam 5 bagian. Yang pertama, ada syariat-syariat yang dibebankan kepada individu. Yang kedua, ada syariat yang dibebankan kepada individu tetapi bisa beralih menjadi beban negara dalam suatu kondisi. Kemudian yang ketiga, ada beban syariah yang menjadi tugas khalifah atau pemimpin saja. Yang keempat, ada syariah yang dibebankan kepada negara tapi boleh dilakukan oleh individu-individu dalam suatu kondisi. Kemudian yang kelima, beban syariah yang diperuntukkan untuk jamaah umat Islam. Maka dakwah yang sempurna harus mencakup ketiga pihak tersebut, individu, jamaah, dan negara. Kepada individu, didakwahkan agar semua menjalankan kewajiban-kewajiban pribadinya seperti ibadah mahdah dan lain-lain. Kepada jamaah,
didakwahkan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai sebuah jamaah seperti melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kepada penguasa atau pemerintah diserukan agar mereka menjalankan kewajibannya sebagai penguasa, yakni penerapan syariah, menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad. Dakwah adalah jalan mulia. Menyampaikan risalah adalah tugas para nabi dan rasul. Tetapi setelah berakhirnya masa nubuah, menyampaikan risalah dibebankan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Tugas apa lagi yang lebih mulia dari tugas para nabi dan rasul? Wadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.